Pada video kali ini kita akan membahas mengenai etika publik. Nah, apakah yang dimaksud dengan etika publik tersebut? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, di sini etika publik ini saya bagi menjadi 3, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, serta aktualisasi etika ASN. Untuk kode etik dan perilaku pejabat publik, saya bagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah kode etik ASN, di mana kode etik ASN itu yang pertama adalah jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak melakukan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Poin yang kedua pada kode etik dan perilaku pejabat publik adalah nilai dasar ASN. Untuk nilai dasar ASN ada 15 nilai dasar ASN. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Keempat, menjalankan tugas negara secara profesional dan tidak berpihak. Kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. 8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. 9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokratis sebagai perangkat sistem kali. Poin selanjutnya adalah dimensi etika publik, di mana dalam dimensi etika publik ini ada masuk dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, serta dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya adalah tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi, etika pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan yang pastinya diskriminatif. Yang terakhir adalah perilaku pejabat publik. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penguasa menjadi pelayan, kedua wewenang menjadi peranan, dan yang ketiga jabatan publik adalah amanah. Masuk ke poin selanjutnya adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya.
pentingnya etika dalam urusan publik. Yang kedua, sumber-sumber kode etik bagi ASN. Yang ketiga, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang keempat, konflik kepentingan. Dan yang terakhir adalah legitimasi kebijakan. Berikut adalah implementasi nilai etika publik sesuai dengan tupoksi saya sebagai seorang guru. Berangkat ke tempat bekerja tepat waktu dan selalu memakai masker untuk mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Yang kedua, berpakaian rapi dan memakai atribut sesuai dengan ketentuan. Mengajar dengan tulus dan profesional merupakan salah satu bentuk implementasi nilai etika publik saya sebagai seorang guru.